Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 dari kelas 56 yang diketuai oleh saya sendiri, Hirsi Marsugraha, dan beranggotakan Saya Auren Pradipta Hairunya Susanto. Saya Fulki Salman. Dan saya Muhammad Rafa Wisasawiwawa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek Pancasila kami dengan tema besar pemberdayaan perempuan desa. Dan dengan judul proposal kami yaitu Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Desa Rancakalong dengan Festival UMKM Kartini. Perempuan memegang peranan penting sebagai pemegang tonggak kehidupan bangsa. Sebagai seorang ibu, seorang istri, sebagai pendidik penerus bangsa, tetapi yang paling utama sebagai dirinya yaitu seorang perempuan. Pada masa sekarang, perempuan masih menghadapi ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak mereka yang terhalang oleh keterbatasan akses dan kesempatan dalam mengenyam pendidikan maupun mencari pekerjaan, terutama perempuan di desa. Pasar UMKM Kartini hadir sebagai jawaban atas ketidaksetaraan ini. Dengan memberikan perempuan desa sebuah platform berupa edukasi dan pelatihan keterampilan finansial, serta untuk menampilkan produk dan juga mengembangkan usaha mereka. Melalui pasar UMKM Kartini ini, kami berusaha untuk meruntuhkan dinding keterbelakangan ekonomi dan memberdayakan ekonomi perempuan di desa, terutama di Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Tujuan dari proyek pasar UMKM Kartini ini adalah diantaranya untuk memberikan pengetahuan finansial dan keterampilan produktif kepada perempuan desa, terkhusus perempuan di Desa Rancakalong. Yang kedua, aksi partisipasi aktif sebagai mahasiswa untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah perekonomian kepada perempuan desa. Yang ketiga, merancang strategi yang dapat diterapkan untuk menangani masalah finansial secara sistematis dan positif bagi perempuan, terkhusus di Desa Rancakalong. Proyek Pasar UMKM Kartini ini mengamalkan prinsip sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perempuan-perempuan di Desa Rancakalong tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka, tetapi juga memperoleh pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan untuk sukses dalam berwirausaha. Proyek ini mencerminkan semangat keadilan sosial di mana setiap individu dapat dipenuhi hak pemenuhan ekonominya tanpa memandang gender atau lokasi geografis, sehingga terciptanya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan terutama bagi perempuan di desa tersebut. Topik besar yang akan dibahas dalam video ini adalah tentang pemberdayaan perempuan desa. Topik ini mengangkat isu tentang perempuan desa yang seringkali secara sosial dan ekonomi masih belum terpenuhi hak-haknya. Menurut BPS Provinsi Jawa Barat, indeks kesenjangan gender di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 mencapai angka 0,490 yang masih terbilang tinggi dibandingkan beberapa wilayah lainnya seperti Kota Depok dengan IKG 0,152 atau Kota Cimahi dengan IKG di angka 0,221. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumedang, angka kemiskinan Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 memiliki indeks keparahan kemiskinan pada angka 0,35 pada tahun 2023 dengan 111.000 jiwa penduduk. Ditambah lagi, perempuan mengisi 51% dari persentase kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Desa yang menjadi sasaran proyek kami adalah Desa Rancakalong. Desa yang berada di Kabupaten Sumedang yang mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Tetapi berbeda dengan perempuannya yang kebanyakan hanyalah ibu rumah tangga dan tidak bekerja karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Permasalahan tersebut menyebabkan banyak masalah lainnya, yaitu masalah kesehatan seperti bayi stunting, pendidikan yaitu tidak dapat menyelesaikan pendidikan secara tuntas, dan pernikahan seperti adanya pernikahan dini, KDRT, dan perceraian. Hasil dari masalah-masalah tersebut, kami menyimpulkan bahwa akar permasalahannya dikarenakan oleh sosial ekonomi mereka. Lapangan pekerjaan yang sedikit untuk perempuan juga menjadi salah satu hambatan yang menghambat perempuan untuk melahirkan ekonomi keluarga mereka. Biasanya, masalah ini juga disebabkan oleh pemikiran misogini yang sudah ada di pikiran mayoritas masyarakat desa. Misogini ini sendiri adalah bentuk diskriminasi terhadap gender perempuan yang melibatkan pemikiran bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Oleh karena itu, kami menyusun sebuah program yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Desa Rancakalong melalui Festival UMKM Kartini. Ini adalah program yang bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi perempuan di desa sekaligus keluarga mereka juga, dengan cara memberikan edukasi tentang bisnis dan wadah pemasaran produk hasil mereka. Pertama, edukasi ini diberikan dengan cara pemberian pelatihan oleh narasumber yang mencakup informasi-informasi umum tentang bisnis, cara mengelolanya, serta membahas apa saja produk yang ingin diperjualbelikan oleh perempuan-perempuan di desa tersebut. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 1 hari dan diikuti oleh 30 orang dari
seluruh kalangan. Setelah diberikan pelatihan selama sehari, para perempuan akan mendapatkan waktu untuk memikirkan produk apa yang ingin mereka jual di pasar UMKM. Sama konsepnya seperti budget sekolah, pasar UMKM adalah sebuah jembatan untuk perempuan desa dalam menyalurkan ide berbisnis mereka, di mana mereka akan dibuatkan sebuah pasar kecil di lapangan yang berada di desa Rancakalong, yang bisa diikuti oleh semua orang. Kami berharap bahwa pasar kecil-kecilan dan pelatihan ini dapat menjadi sebuah bisnis berkelanjutan dan mengangkat ekonomi keluarga mereka di desa Rancakalong. Tak lupa untuk memastikan efektivitas dari program ini, tentunya kami akan laksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala. Untuk jadwal kegiatan terlampir sebagai berikut. Fase jadwal dari kegiatan ada pada kami kesiapan pada minggu pertama dan kedua bulan Agustus, tim kami akan fokus untuk merancang dan menyusun proposal yang mendetail mengenai program yang akan diimplementasikan. Hal-hal ini termasuk merumuskan tujuan program, strategi pelaksanaan, serta anggaran yang diperlukan. Proposal ini akan menjadi landasan utama kami bagi semua aktivitas yang akan datang. Pada minggu ketiga bulan Agustus, fokus kami bergeser ke tahap kedua, yaitu sosialisasi. Di sini kami mengontak Karang Taruna Desa dan menggunakan media sosial untuk mencapai Desa Rancakalong sebagai proses survei dan untuk mencapai audiens yakni perempuan di Desa Rancakalong dan memastikan bahwa perempuan di sana mendapatkan informasi mengenai proyek ini dan tertarik untuk berpartisipasi di proyek tersebut. Terakhir, pada minggu keempat bulan Agustus sampai minggu ke-1 dan 2 September, kami memasuki tahap perkiraan persiapan tempat, dana, dan logistik lainnya yang dirangkum dalam uraian kegiatan persiapan. Untuk selanjutnya, di fase pelaksanaan program. Fase pertama dari pelaksanaan program adalah kegiatan workshop dan persiapan pasar UMKM Kartini yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September. Pada tahap ini, kami akan mengadakan workshop yang dirancang khusus untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para peserta. Selain itu, kami juga akan melaksanakan persiapan akhir untuk pasar UMKM Kartini, termasuk koordinasi dengan para pelaku usaha, penataan lokasi, dan persiapan logistik lainnya. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa acara berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi para peserta. Memasuki minggu terakhir, bulan September, fokus kami akan sepenuhnya pada pelaksanaan pasar UMKM Kartini. Ini adalah puncak dari rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, di mana pasar UMKM Kartini akan dibuka untuk umum. Kami akan memastikan bahwa setiap detail dari pengaturan tempat hingga pelayanan pelanggan berjalan dengan baik untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya pada minggu keempat bulan September dan minggu pertama Oktober akan kami adakan evaluasi terkait program kerja kami. Efisiensi dan manfaatnya akan kami evaluasi dengan asisten dosen dan dosen pembimbing kami. Pada minggu ketiga Oktober, kami akan fokus pada penulisan laporan awal. Di sini, kami akan menyusun temuan-temuan dari data yang telah dikumpulkan, mengorganisir informasi dalam format yang sistematis, dan menyiapkan draft laporan yang akan mencakup semua aspek dari pelaksanaan program. Kami akan memastikan bahwa laporan ini mencerminkan hasil yang akurat dan memberikan insight yang berguna untuk evaluasi lebih lanjut. Memasuki minggu keempat Oktober, tim kami akan menyelesaikan proses penyusunan laporan dengan finalisasi dan penyempurnaan dokumen. Pada tahap ini, kami akan melakukan review akhir, memastikan semua informasi telah terverifikasi dan laporan siap untuk dipresentasikan kepada pihak terkait. Laporan akhir ini akan menjadi referensi penting untuk mengevaluasi pencapaian tujuan proyek dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Untuk rencana anggaran biaya terlampir seperti berikut. Untuk anggaran dana festival UMKM Kartini ini kami bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk penyuluhan dan workshop, ada konsumsi yang dibagi lagi menjadi honor pemateri, konsumsi untuk pemateri, banner sebagai informasi dan dekorasi, dan juga bahan peraga yang nantinya akan digunakan oleh pemateri sehingga penyuluhan dan workshop dapat didemonstrasikan dan disampaikan dengan lebih baik lagi. Untuk pasar UMKM, kami menganggarkan dana sebesar Rp740.000 dengan rincian cetak banner sebesar Rp200.000, papan nama untuk 10 stand dengan total Rp50.000, dan konsumsi bagi para perempuan peserta pasar UMKM dengan total Rp490.000.
Dan untuk kebutuhan umum, kami menganggarkan dana sebesar Rp3.270.000. Kami rincikan untuk konsumsi panitia pada 2 hari acara dengan total Rp170.000, lalu sewa tenda dan sistem dengan total sebesar Rp2.350.000, transportasi 4 kali pulang pergi dengan total Rp400.000, kesekretariatan untuk cetak proposal dan segala kebutuhan surat menyurat dengan total Rp150.000, dan perlengkapan dengan total Rp200.000. Maka dari itu, total dari anggaran kami adalah Rp7.370.000. Untuk roadmap terlampir sebagai berikut di mana dibagi menjadi 4 tahap, yaitu persiapan, workshop, pelaksanaan pasar UMKM, dan evaluasi. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, ada beberapa poin penting yang kita peroleh, yaitu kreasi, promosi, dan kelola. Ketiga poin ini akan saling melengkapi dan berkesinambungan satu sama lain. Dengan itu, harapan kami para perempuan desa akan lebih independen dan percaya bahwa mereka juga memiliki kemampuan untuk bersaing, tidak hanya bergantung secara ekonomi pada pria. Dengan adanya dukungan yang tepat dan kerjasama yang baik, program ini dapat berkembang menjadi suatu program berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif. Bukan hanya bagi para perempuan di Desa Rancakalong, namun juga dapat mengangkat keseluruhan potensi di Desa Rancakalong. Prinsip sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat diimplementasikan dan dirasakan esensinya, terutama bagi para perempuan di Desa Rancakalong. Kita dapat melihat betapa vitalnya peran perempuan dalam masyarakat. Perempuan merupakan elemen penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Perempuan bukanlah objek, melainkan subjek perubahan. Kontribusi dan sinergi perempuan adalah pelengkap puzzle yang dapat mendorong kehidupan bangsa menuju lebih baik dan inklusif. Perempuan berdaya, masyarakat berjaya. Perempuan berdaya, masyarakat berjaya. Perempuan berdaya, masyarakat berjaya. Perempuan berdaya, masyarakat berjaya. Sekian presentasi dari kelompok 15. Kami berharap bahwa proyek yang telah kami ciptakan ini dapat memberdayakan perempuan, terutama perempuan di desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.